Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 3 halaman 70 berarti halaman 70. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist ini ya. Oke. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung bisa di sini ya tab di Insight Chamber, masuk ke dalam channel, lalu dicari playlistnya kelas 1 buku tematik gitu ya. Oke, kita bahas. Cuaca pada musim kemarau begitu cerah. Sinar mentari pagi begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling. Lani melihat pemandangan alam di pagi hari. Ya, Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan. Wah, indah sekali ya. Sambil berjalan ke sekolah, hati rasa gembira. Lani dan teman-temannya tiba di sekolah. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya, ya, yang tadi dilihatnya. Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam. Berikut ini tulisan Lani dan Siti. Alamku yang indah, suatu pagi pada musim kemarau matahari bersinar amat cerah. Langitnya tampak sangat biru dan indah sekali. Awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga semerbak, wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi, amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam, segarnya suasana pagi ini. Wah, seperti puisi saja ya. Lani dan Siti membacakan tulisan mereka. Mereka membacakannya di depan teman-teman. Wow, bagus sekali tulisan kalian. Iya Dayu, saat mendengarnya seperti kita melihat langsung alam itu. Ya, ada kalimat pujian di tulisan Lani dan Siti. Betul kan teman-teman? Betul, ada beberapa kalimat pujian pada tulisan itu. Tapi kalimat yang mana ya? Ayo coba tentukan mana yang termasuk kalimat pujian. Bacalah tulisan Lani dan Siti di halaman sebelumnya. Temukan kalimat pujian pada tulisan tersebut. Lingkari kalimat pujian yang kamu temukan. Di sini sudah ada satu yang dilingkari, merdu sekali kicauan burung itu. Ini pujian ya. Suatu pagi pada musim kemarau matahari bersinar cerah, langit tampak biru indah sekali. Ya, ini langit tampak biru indah sekali, ini pujian. Awan putih bersih menghias langit, burung-burung berkicau di atas pohon. Ya, merdu sekali kicauan burung itu, ini pujian. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga, tercium aroma yang semerbak, wangi sekali aroma bunga itu, ini kalimat pujian. Ya, angin sepoi-sepoi, amat sejuk, ini pujian enggak ya? Enggak ya? Kuharap napas dalam, segarnya suasana pagi ini. Ya, segarnya suasana pagi ini. Enggak ya? Enggak. Angin bertiup, ini kuhirup, enggak ya? Segarnya suasana pagi ini. Oke, itu yang menurut Pak Ali pujian ya. Ada dua ya. Ini kelihatannya kayak pujian tapi segarnya. Ini mungkin pujian, masih pujian ya. Pujian ini masuk, jadi masuk pujian. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Lani dan Siti membacakan tulisan mereka. Oh, ini sudah ya. Sudahkah kamu baca tulisan Lani dan Siti, tulisan mereka tentang alam di musim kemarau? Mari bermain peran tentang tulisan Lani dan Siti. Ajaklah temanmu untuk berperan sebagai Lani dan Siti sambil membaca tulisan mereka. Suatu pagi di musim kemarau,
matahari bersinar amat cerah, langit tampak sangat biru, indah sekali. Nah, seperti itu ya, kalian bacanya bermain peran seperti itu. Matahari bersinar cerah, Benny dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Ini lanjutnya ya, mengamati. Benny dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Sambil bermain, Benny menceritakan kegiatannya di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Benny dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur yang tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka menggunakan buku dan kelereng. Benny menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Amati gambar berikut. Nah, ini ya alatnya. Nah, ini alat yang saya pakai untuk menimbang benda, teman-teman. Dapat membuatnya di rumah. Nah, ini alat yang saya pakai untuk menimbang benda, teman-teman dapat membuatnya di rumah. Pertama, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok, atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan 2 piring plastik di ujung kiri penggaris, letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan ditimbang. Ya, lalu taruh di atas piring ujung kiri, ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu taruh di atas piring di ujung kanan. Amati sampai penggaris seimbang. Catat benda yang ditimbang. Jadi ada berapa kelereng? Oh, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelereng misalnya seperti itu. Selain penggaris, bisa juga menggunakan gantungan baju. Ambil gantungan baju yang ada di rumahmu seperti ini, yang gantungannya seimbang ya. Amati gambar berikut. Kita menggunakan gantungan dan tas plastik. Pertama, ambil sebuah gantungan baju, gantung baju di tali jemuran. Ya, digantung seperti ini. Ya. Pertama, ambil sebuah gantungan baju, gantung baju di tali jemuran. Ambil 2 buah kantong plastik bening, kaitkan 1 kantong di ujung kanan baju, kaitkan 1 kantong di ujung kiri baju. Ambil sendok yang akan ditimbang, lalu masukkan ke dalam kantong ujung kiri. Ya. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Amati gantungan baju seimbang. Hitung banyaknya kelereng, itulah berat sendok yang ditimbang. Nah, seperti ini ya. Benny menceritakan dengan baik. Benny juga telah menggambar dengan baik. Dapatkah kamu membuatnya di rumah? Kamu bisa menimbang benda apa saja. Kamu bisa menimbang dengan alat ukur tidak baku seperti buku tulis, kelereng, dan lain-lain. Ini adalah alat ukur yang tidak baku. Bandulnya juga tidak baku. Kita gunakan kelereng. Ya, dari sini dapat dilihat bahwa 1 sendok sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 kelereng. 1 sendok sama dengan 5 kelereng beratnya. Kalau seimbang berarti beratnya sama. Pertama, Benny menimbang dengan penggaris. Benny menimbang alat tulis dengan kelereng. Inilah hasilnya. Buku tulis 5 kelereng. Ya. Tempat pensil 8 butir kelereng dan buku gambar 7 butir kelereng. Benda manakah yang paling berat? Jelas yang ini paling berat. Tempat pensil. Karena sama beratnya dengan 8 butir kelereng. Nah, benda manakah yang paling ringan? Yang paling ringan adalah buku tulis. Lanjutkan, urutkan benda pada tabel di atas, urutkan dari yang paling ringan. Dari yang paling ringan adalah buku tulis. Yang ada di tengah-tengah adalah, kita lihat, buku gambar. Dan satu lagi, tempat pensil yang paling berat.
Kalau kita urutkan dari yang paling berat, berarti tempat pensil kita hitung dulu. Baru buku gambar. Dan yang paling ringan adalah buku tulis. Oke. Ayo perhatikan tabel hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku? Selanjutnya Bani menimbang dengan menggunakan bantungan baju. Bani menimbang dengan alat dapur dengan buku tulis. Inilah hasilnya. Sendok aluminium sama dengan 2 buku tulis, gelas plastik dengan 1 buku tulis, dan piring plastik sama dengan 4 buku tulis. Benda manakah yang paling berat? Jelas piring plastik karena terdiri sama beratnya dengan 4 buku tulis. Benda manakah yang paling ringan? Gelas plastik. Urutkan benda pada tabel di atas. Dari yang paling apa ini? Dari yang paling ringan. Kalau dari yang paling ringan tentu saja dari buku tulis. Kemudian paling ringan satu aja ya, sendok aluminium. Dan yang paling berat adalah piring plastik. Yang paling ringan adalah, ya ampun, yang paling ringan gelas plastik ya. Salah ini, gelas plastik. Wah, nggak fokus Pak Ali. Gelas plastik. Ya, bukan buku tulis, tulisnya juga salah. Gelas plastik. Nah, ya, gelas plastik yang paling ringan. Kalau diurutkan dari benda yang paling berat, tentu saja piring plastik dulu. Baru sendok aluminium. Dan yang paling ringan adalah gelas plastik. Oke. Perhatikan kegiatan menimbang yang dilakukan Benny. Gunakan benda yang ada di rumahmu. Ya, apa yang ada ya? Timbang. Ayo bercerita. Benny sudah selesai menceritakan kegiatannya. Sekarang Udin yang mau bercerita. Bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Udin menyampaikan di depan teman-temannya. Udin menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih. Daftar aturan di rumahnya. Teman-teman dengarkan dengan tenang. Inilah aturan di rumahku untuk menghemat air bersih. 1. Matikan keran jika sudah selesai digunakan. 2. Siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Yang saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika membilas, baru keran dinyalakan. Sama dekat dengan gosok gigi ya. Matikan dulu saat bergosok gigi, saat berkumur baru dinyalakan. Apa aturan penghematan air di rumahmu? Ya misalnya segera mematikan keran sudah selesai sama ya. Ya saya tambahkan di sini matikan keran saat menggosok gigi. Dan dinyalakan lagi saat sudah selesai. Saat selesai. Oke. Kegiatan bersama
dengan orang tua. Dengan orang tua membimbing siswa untuk membuat aturan penggunaan air bersih, lalu ditempel di dinding rumah. Aturannya jangan satu tok ya, yang banyak ya. Penggunaan air bersih, menyiram tanaman dengan air bekas cucian sabun misalnya. Beras dengan air bekas cucian beras misalnya seperti itu. Menari. Hari menjelang sore Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Udin bermain di sungai dekat rumah Edo. Saat musim kemarau air sungai menjadi dangkal. Tinggi airnya hanya sebetis Edo. Ya. Ayah Edo mengizinkan mereka bermain di sungai. Jika tidak dangkal mereka dilarang bermain sendiri. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Dayu. Dayu hendak menjemput Lani dan Siti. Dayu dan teman-teman akan menari di balai desa. Nah, ini mereka bertemu ya. Udin, Beni dan Edo sampai di sungai. Mula-mula mereka berdiri berjajar di pinggir sungai. Sambil berdiri mereka berjalan di tempat kaki mereka menjadi basah. Setelah mereka berjongkok lalu duduk. Saat duduk mereka bermain oper bola. Udin mengoper bola kepada Beni lalu mengoper bola kepada Edo. Udin dan teman-temannya sangat senang beraktivitas di air. Aktivitas apa yang kamu sukai lakukan bersama teman-temanmu? Aktivitas air misalnya tembak-tembakan air. Menyenangkan ini ya. Tembak-tembakan bisa pakai pistol atau dimasukkan dalam plastik, dilempar gitu Pak Ali dulu. Pernah main seperti itu dan itu menyenangkan sekali ya. Menyiram tanaman ini menyenangkan juga ya. Oke. Aktivitas air Udin dan teman-teman telah selesai. Mereka duduk di pinggir sungai. Mereka duduk sambil merasakan sejuknya udara sore hari. Mereka menikmati cerahnya cuaca pada musim kemarau. Mereka pun bercakap-cakap. Barang tadi sangat menyenangkan. Terima kasih Udin sudah mengajak kami bermain bersama. Betul, sangat asik bermain air. Kamu hebat Udin. Jalanmu sangat cepat sehingga menang lomba. Ayo kita bermain bersama lagi. Terima kasih kembali Beni. Terima kasih memujiku Edo. Ayo besok kita bermain bola. Cuaca musim kemarau sangat cerah. Ajak temanmu bermain bersama. Nikmati cerahnya musim kemarau bersama temanmu. Amati gambar, tulis kalimat ajakannya dan lihatlah contoh kalimatnya. Ya, tulis kalimat ajakannya dan lihat contohnya. Kita lihat. Loh, mana tadi? Sampai sini. Cuaca pada musim kemarau sangat cerah. Ajak temanmu bermain bersama. Menikmati cerahnya musim kemarau bersama temanmu. Amati gambar lalu tulis kalimat ajakannya. Lihat contoh kalimatnya. Ayo kita bermain air Edo. Ini kalimat ajakannya ya. Tulislah kalimatmu dengan rapi. Amati gambar, tulis kalimat ajakannya, lihat contohnya. Ini contoh ya. Oke. Ayo kita bermain air Edo, ini contohnya. Ini ayo. Atau ini balasannya ya? Atau disuruh bikin dua contoh? Waduh, ini kalimatnya nggak jelas. Ya. Menikmati, amati gambar, tulis kalimat ajakannya, lihat contoh kalimatnya. Mungkin tulis satu aja ya. Ayo kita bermain air Edo. Ini misalnya kalimat ajakan. Mari kita bermain peta umpet.
Nah, kita main sepak bola yuk. Nah, seperti itu ya kalimat ajakan. Satu hari pada musim kemarau udara sangat cerah. Dayu menjemput Lani dan Siti. Dayu mengajak Lani dan Siti ke balai desa. Mereka pun menari bersama semua teman. Udah mentok ya. Halaman berapa tadi terakhir? 85. Ayo menari. Ini ya 86 ya. Oke. Oh, habis. Ayo menari. Mari kita menari tirukan gerakan burung. Menari mengikuti irama lagu. Rentangkan tanganmu bagaikan sayap burung. Ayunkan ke atas dan ke bawah, berputarlah berkeliling seperti lingkaran. Gelengkan kepala, lalu anggukkan seperti burung mencari makan. Nah, seperti ini ya. Kegiatan bersama orang tua membimbing siswa untuk bermain pada sore hari bersama teman. Untuk pembahasan berikutnya akan kita bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.